sihir yang melebihi yang mereka punya. Nah, jadi kalau yang kalah kan pasti bukan sihir. Nah, jadi mereka tahu kepastian kebenaran Nabi Musa atau ajaran dibawa Nabi Musa ya karena ilmu sihir yang mereka punya. Itulah yang kemudian orientasi mereka jadi berubah. Oke, sampai sini mungkin ada yang perlu di ini. Tentu dalam contoh-contoh lain ya sampai sekarang pun ya seperti itu ya. Jadi artinya mukmin yang baik, kita semua juga termasuk ya. Kalau kita ini masih berorientasi hidup sebatas duniawi, misalnya seringkali kami sampaikan dulu, kenapa sih kamu itu pengen jadi dokter ini? Apa supaya dapat duit banyak itu, apa kaya, apa ini ya. Kalau sekedar itu sebenarnya itu gambaran lemahnya iman kita tentunya ya. Jadi bahwa ini ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat mulia, sangat terhormat, akan naif kalau hanya ditujukan sebatas untuk tadi itu seperti tukang sihirnya Fir'aun itu, bayaran, posisi, status sosial, itu hal yang sangat remeh, yang sangat sedikit. Nah maka, oke, sekarang yang kedua, iman itu merubah sikap yang kasar, bengis, yang orang di orang yang apa kes itu ya, bengis, kasar, itu gambaran kubus yang cinta kepada sesama. Ini rangkaian cerita tentang Umar itu jelas di situ. Ada pertanyaan? Silakan ada yang bertanya. Ya. Oke. Jadi yang dipakai contoh untuk perubahan sikap dari kasar menjadi Umar bin Khattab. Kenapa kok rame nih? Sudah dokter. Jadi ini contohnya Umar bahkan adiknya sendiri pun ditampar ketika tahu, loh kamu kok ikut Muhammad, tapi begitu adiknya membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, saat itulah Allah menurunkan hidayah kepada hati Umar sehingga dia berubah jadi orang yang sangat lembut. Nah ini bisa diikuti ketika Umar menjadi khalifah, itu sangat penyayang, sangat peduli kepada rakyatnya. Itu banyak sekali cerita-cerita kepedulian besar Umar kepada hewan. Di Persia dulu itu yang menjadi wilayah kekuasaannya, ada jalur yang terjatuh dan entah bagaimana mati di situ. Lalu Umar meneteskan air mata hingga para heran, orang yang begitu keras, tegas, jin saja takut sama Umar ya. Hanya gara-gara keledai aja kok menangis. Ya kalau bahasa kita kok lebay gitu. Nanti apa jawaban beliau? Bukna ya. Bahwa kalau pemilik keledai saya kan atau bisa sebagai presiden saja, tetapi bukan itu. Ini menyangkut pertanggungjawaban seorang negara sebagai ada infrastruktur yang rusak, yang merugikan masyarakat. Kok saya tidak tahu, ini nanti yang menakutkan saya, kata Umar. Saya sangat takut nanti ditanya oleh Tuhan, jadi presiden ada jalan rusak kok tidak tahu, itu sungguh sesuatu yang berat bagi beliau. Nah ini antara lain. Jadi
Jangankan manusia, hewan pun kalau celaka itu beliau mudah sekali tersentuh. Dan banyak lagi cerita yang lain. Itu juga disebut misalnya Khalid bin Walid, ini yang dulu Nabi yang begitu menjadi seorang mukmin, dia juga berbalik yang dulu memeran jantungnya Hamzah pamannya Nabi ya dalam perang Uhud itu. Bahkan Pak Yedolhab bikin contoh kali Jogo di Jawa itu juga dikenal dulunya seorang seorang penjahat gitu, seorang perampok atau apa itu, tapi begitu menjadi seorang mukmin, jadi muridnya Mbah Sunan Bonang menjadi seorang sangat penyayang. Jadi itu perubahan-perubahan sikap ketika iman sudah masuk. Nah, ada rujukan yang dipakai oleh Yatullah yang saya kutip dari bukunya, surat Al-Hujurat ayat 7. Jadi yang membuat orang itu beriman, hatinya menjadi lembut, bahkan jadi tidak tertarik lagi untuk maksiat atau kufur, itu disebutkan di surat Al-Hujurat ayat 7 ini. Jadi walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wal isyan. Jadi Allah lah yang membuat iman itu begitu indah dalam hati sehingga kamu menjadi mencintainya. Nah, artinya habbaba itu cinta kepada juga sekaligus iman itulah yang menumbuhkan rasa dan sikap cinta pada sesama. Dan Allah lalu membuat iman itu indah dalam hati sehingga tidak tertarik lagi dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Di Hujurat. Nah, yang ketiga, iman itu membuat orang menjadi tegar menghadapi godaan dan sahayawi. Banyak sahabat-sahabat baik yang miskin maupun yang kaya raya itu ternyata didorong atau dibingkai oleh imannya yang bagus, tidak mudah tergiur oleh tawaran mati atau ashabus suf yang hidupnya dihabiskan untuk banyak nyantri kalau bahasa kepada Nabi, sehingga mereka tinggal di suf, namanya suf itu satu bilik di masjid Nabi bagi orang musuh tadinya, tapi lalu banyak tinggal di situ. Bahkan ada yang namanya Salman Al-Farisi, sebenarnya tokoh masyarakat, tapi dia lebih memilih hidup sederhana sama sahabat sufa yang lain dalam rangka tadi menjaga ibadahnya, menjaga ajaran-ajaran Nabi supaya lebih awal memperolehnya, tidak sampai ketinggalan dengan ashabus sufa. Sebaliknya juga sahabat-sahabat Nabi yang kaya juga banyak, tetapi kekayaan mereka itu tidak membuat hatinya melekat. Ada beberapa yang contoh di belakang, bin Auf, Umar sendiri, Abu Bakar, Utsman itu semua, tapi kekayaannya tidak membuat dia kepadanya. Jadi mereka lebih tertarik mencari keselamatan akhirat dibanding kesenangan duniawi yang terbatas. Ini ada satu rujukan yang dipakai Pak Yai, ya surat An-Nisa ayat 77. Para sahabat itu ini
kehargaan jiwa yang miskin, yang kaya juga begitu kayaannya ini. Orang dunia, tetapi dunia tujuan itu sangat problem mereka terapkan. Nah tadi, miskin ataupun kaya bagi mereka sama saja. Semangatnya tidak beda. Yang kaya tidak menjalina, ya semua juga tidak frustasi gitu. Ini karena mereka apa tujuan hidup ini, dan apa yang menjadi sarana, dan bahkan apa yang bisa menjadi godaan itu mereka bisa sikapi secara proporsional. Nah inilah sikap para sahabat Rasulullah, karena dibingkai, didorong oleh imannya yang bagus, itu bisa memilah dengan baik. Nah ini tentu kita pun juga kalau bisa meniru seperti mereka, ya. Meskipun tidak persis ya, entah berapa persen. Oke. Nah ada satu apa ini semacam metode yang diajarkan oleh ini yang ditulis oleh Pak Yai itu. Jadi masih topik apa buku referensinya bukunya Yai Tolhah ya yang saya pakai dulu saya katakan itu. Seseorang bisa memiliki sikap dan pandangan seperti itu memang melalui latihan-latihan atau riadoh kalau bahasa kita ya. Jadi memang terlatih. Jadi sahabat itu memang bertahun-tahun berlatih bersama Rasulullah. Miskin berlatih dalam kemiskinannya, kaya pun juga berlatih dengan kekayaannya. Nah, karena latihan maka akan menjadi kebiasaan. Artinya apa? Kebiasaan untuk memilah mana tujuan, mana sarana, mana godaan tadi itu mereka sudah terbiasa dengan itu. Dan akhirnya lalu menjadi kepribadian, jadi karakter. Jadi mungkin kalau dulu pernah disampaikan oleh Dr. Hadadi ya, jadi kenapa kalian diarozikan ini? Diarozikan habituasi, jadi dilatih, dibiasakan. Kalau tidak biasa, maka akan jadi karakter. Kan kita Fakultas Kedokteran di Indonesia ini 93. Semua dengan standar profesi yang sama. Tapi tentu harus punya kekhasan dan karakternya. Maka kita mencanangkan dokter muslim. Meskipun itu kata yang ringan, tapi sebenarnya tidak sangat mudah untuk merealisasi. Maka berbagai ikhtiar kita lakukan, ya termasuk Ar-Razi ini. Para sahabat itu, ini kesimpulan dari Pak Yai, jadi kaya dalam kesederhanaan dan sederhana dalam kekayaan. Ini menarik. Kalimat yang seperti itulah para sahabat Rasul. Mereka yang memang kaya raya seperti tadi Abdurrahman, Utsman itu orang kaya-kaya tetapi hidupnya tidak menjadi lupa diri, tetap dalam kesederhanaannya. Dan begitu sebaliknya yang sederhana, Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah tadi, Salman Al-Farisi dan lain itu, mereka dikenal tidak kaya atau bahkan miskin, bahkan kadang-kadang juga kurang. Tapi hatinya kaya. Jadi sederhana dalam kekayaan mereka. Itulah yang disimbolkan iman di stabil, menjadi penstabil, tidak mudah tergoda oleh dorongan-dorongan hawa nafsu tadi. Nah, sekarang yang keempat, iman itu menumbuhkan sikap jujur, meskipun dengan konsekuensi yang berat. Ini yang dipakai contoh kebetulan dalam kasus-kasus susila ini ya. Jadi namanya Ma'is bin Malik, seorang sahabat Nabi yang mengaku dan zina yang dia lakukan. Padahal dia lakukan tadi pastinya sembunyi-sembunyi ya. Tapi karena dia sadar betul perbuatan itu dosa besar yang ada konsekuensi sangat mengerikan di akhirat nanti, maka Ma'is lebih memilih bertobat saja, meskipun taubat
atas perbuatan dirajam namanya ya. Tapi dia lebih memilih itu. Meskipun ini tidak serta-merta direspon oleh Nabi. Jadi ketika Ma'is ini datang pada Nabi, mengaku Nabi saya berzina, saya minta dihukum sekarang, saya sudah taubat. Nabi itu tidak ingin menghukum orang, gitu ya. Meskipun ada dasarnya. Nabi lebih menganjurkan, sudah kamu bertaubat saja, jangan diulangi, ya, disuruh pulang. Maksudnya Nabi, tidak usah diingat-ingat, setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi Ma'is tetap tidak merasa nyaman dengan itu. Datang lagi kedua kali, Nabi tetap saya minta dihukum, saya minta dirajam, karena ketentuannya seperti itu. Akhirnya Nabi mencari mengklarifikasi. Nabi itu mengutus beberapa sahabat, coba kamu selidiki Ma'is ini kenapa kok minta dihukum. Umumnya orang itu kalau bersalah biasanya tidak mau mengaku gitu ya. Biasanya malah menyembunyikan kesalahan. Ini kok ada orang kok malah minta dihukum, ini gimana? Aneh. Coba diselidiki apakah ada masalah keluarga misalnya atau frustasi atau apapun gitu. Maka beberapa sahabat kemudian mencoba menginvestigasi gitu ya. Ternyata tidak apa-apa, ya normal saja. Memang Ma'is betul-betul minta atau bertobat dengan dihukum rajam itu sebagai dengan kesadaran dari penuh. Akhirnya dilaporkan pada Nabi, wahai Rasul, Ma'is itu memang tidak ada masalah apa-apa. Jadi dia betul-betul mengakui kesalahannya dan ingin bertobat. Nah, sudah dua kali, akhirnya datang lagi. Yang ketiga kali, Nabi, betul saya ingin segera dihukum karena kesalahan saya. Maka yang ketiga ini Nabi klarifikasi kepada Ma'is ini, apa betul kamu melakukan itu? Ini kenapa Nabi itu tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah gitu, atau keliru menerapkan hukuman. Jadi kalau dalam bab itu lebih baik tidak menghukum orang salah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Itu prinsipnya Nabi. Islam di dunia kan pasti dihukum itu. Nabi sebenarnya memilih itu, tetapi kenapa Ma'is kok tetap ngotot minta dihukum? Nah ini tadi dorongan imannya, sehingga lalu kejujuran itulah yang muncul dalam sikapnya. Kasih betul itu, bahkan kamu tahu hukumnya, tahu, sadar melakukan sadar, definisi zina tahu. Jadi sampai begitu Pak Kitil itu kalau mengklarifikasi, jangan-jangan kamu hanya mencium saja atau berpelukan saja. Enggak, Nabi betul berzina. Definisinya sampai, ya maaf, agak spesifik gitu. Kemaluanmu masuk di situ, di kemaluannya perempuan. Masuk Nabi. Seperti apa masuknya? Sampai begitu. Nah, jadi ini saya jangan sampai hukuman itu tidak tepat atau tidak pada yang dan dengan kesan, maka Nabi pun melakukan. Jadi zaman ada dua kali, yang satunya ini perempuan yang di bawah itu ya, Ghamidiyah namanya. Kalau Ghamidiyah ini ikutnya ada bayi, tapi dia tidak punya suami, jadi dia mengaku berzina. Zina maksud rajam, tapi oleh Nabi ya tidak begitu. Salah, tapi bayinya kan tidak, tunggu sampai lahir. Setelah itu dia datang lagi, dia kan masih harus susui dulu sampai disape. Setelah disape datang lagi, Nabi memastikan apakah anaknya ini ada yang mengasuh apa tidak. Nah, setelah pasti ada, baru dihukum. Seandainya tidak ada, mungkin juga tidak dihukum. Itu artinya apa? Semangat Ma'is Ghamidiyah untuk berkata jujur dan tadi lebih memilih ya, kesulitan atau penderitaan, bahkan ini resiko besar di dunia dibanding nanti menanggung dosa itu yang dibalas di akhirat nanti. Itu pilihan mereka. Nih, jadi keberanian berkata jujur itu karena dorongan iman yang mendominasi jiwa mereka. Jadi mereka merasakan derita dunia akhirat. Bahkan setelah generasi sahabat itu ulama misalnya ya, ada dulu seorang yang sangat tua namanya Afnah bin Qais, ini sudah tua umurnya,
80, ada yang 70. Ketika bulan Ramadan, beliau ini sangat berat puasa. Tapi memaksa puasa. Oleh keluarganya, Syekh Ahnaf ini disarankan memilih jalan lainnya, membayarkan boleh. Dan itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Daripada siapa yang berpuasa. Tetapi Ahnaf lebih memilih, saya lebih baik menderita di dunia. Memang oleh cahaya iman dalam hatinya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi Allah lah yang menjadi pelindung, jadi wali orang-orang mukmin itu yang mereka dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan apa tadi hawa nafsu, kemungkaran duniawi menuju kepada nur, cahaya iman, sehingga bisa tadi memilah betul mana tujuan hidup, mana cara hidup, mana godaan dalam hidup itu sudah dipilah ini, maka akan bisa menumbuhkan jujur. Kelima, iman itu memungkinkan untuk berjuang dan bahkan berkorban. Banyak sekali ya, ini yang contoh mulai dari zaman Fir'aun juga tadi. Jadi ada Asiyah itu istrinya Fir'aun yang tetap mempertahankan imannya kepada ajaran yang dibawa Nabi Musa, padahal dia ini dulu yang mengasuh Nabi Musa sejak bayi ya. Setelah Nabi Musa dewasa kemudian berdakwah, Asiyah ini beriman. Padahal Fir'aun itu menentang ya, menolak ajaran Nabi Musa, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nah, Asiyah sebagai istri maka sama sekali tidak takut mesti dengan posisi seperti itu. Fir'aun dengan segala kemewahan bahkan kekuasaannya tidak ditakdir. Asiyah rela untuk mengorbankan posisi sebagai permaisuri dibanding harus tunduk kepada Fir'aun yang bertentangan dengan imannya. Maka ini doa yang dia baca. Akhirnya dihukum mati bersama siapa dulu tukang sisirnya ya, namanya Masyitoh itu, bahkan dengan keluarganya sekali. Nah, doa Asia adalah Robbi benili indaka baitan fil jannah fir'auna walihi nadni minal qaumiz zalimin. Jadi dia lebih membutuhnya dibanding glamor, mewah, dan kekuasaan suaminya. Ini komitmen iman, meskipun harus mengorbankan hati iman, mati tidak semangat juang yang tinggi karena didorong oleh iman. Ada lagi, misalnya di zaman Nabi, seorang Badui ini, Badui itu orang dari pedesaan yang punya namanya keras, tapi semangat juangnya tinggi. Ini namanya Zat bin Al-Had. Dalam riwayat dia ini seorang penggembala, jadi buruh, jadi waktu itu biasanya jadi buruh penggembala. Jadi sedang berangkat bersama sahabat. Jadi waktu itu perjuangannya, maka Sadat bertanya, wahai Rasul, kalau saya ikut berperang siapa? Wah, Nabi sulit menerangkan pada orang, ya sudah, kamu dapat surga, gitu. Kan biasa gitu. Jadi ternyata dia tertarik. Kalau gitu saya ikut. Cuman bagaimana dengan domba-domba saya ini yang banyak ini? Loh, dombamu itu kan sudah bisa pulang sendiri. Hadapkan saja ke sana, dia akan pulang. Ternyata betul. Akhirnya dia ikut berperang dan kemudian dia punya semangat tinggi sampai akhirnya gugur dalam peperangan itu. Di Sadat, contoh orang Badui. Ada lagi keluarga Ibrahim ini juga sangat legendaris. Komitmen perjuangannya, bahkan pengorbanannya sampai sekarang dikenang menjadi manasik itu. Bahkan juga tidak hanya beliau, hanya Ismail, bahkan istrinya Hajar
itu semuanya punya komitmen dan rela berkorban karena didasari oleh imannya. Banyak sekali ya kita cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nah, yang keenam, tentu menumbuhkan kepedulian dan visi persamaan atau visi sosial. Yang dipakai contoh tentu zaman Nabi sendiri ketika ada ayat ini surat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz berapa ini? Yang tahu? Juz 4 ya. Jadi kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu sukai. Jadi artinya sebagian harta yang disukai tidak semua, sebagian saja. Jadi artinya yang diinfakkan itu jangan yang tidak kita suka. Sebagian dari respon dengan sangat baik oleh para sahabat. Banyak sahabat kemudian menyerahkan harta yang dinilai paling berharga itu untuk diinfakkan di jalan Allah. Misalnya ini ada namanya Abu Tolhah menyerahkan perkebunan namanya Bairuha. Ini perkebunan yang dikenal sangat subur di Madinah. Tapi oleh Nabi tetap kamu kelola tapi hasilnya untuk kepentingan kerabat. Itu dilakukan. Abdurrahman juga seorang konglomerat yang sangat dermawan dan lain-lain. Juga semangat bersaudara antara Ansor dan Muhajirin meskipun mereka beda kabilah antara Makkah dan Madinah, tapi semangat bersama, semangat didasari kesamaan iman. Ini mereka lalu menjadi bahkan melebihi saudara karena nasab atau saudara kandung. Nanti di agama lima kita pelajari bagaimana orang-orang munafik itu justru berusaha memecah persatuan umat Islam melalui ini, jadi melalui sentimen kelompok antara Muhajirin dan Ansor itu berkali-kali nanti di agama lima akan detail kita bahas. Dan banyak lagi kisah visi kebersamaan di zaman sahabat Rasulullah. Nah, beberapa hadis nanti yang menjadi rangkuman bahwa banyak sekali yang menegaskan hubungan antara iman dengan masalah-masalah sosial. Jadi iman itu kan hanya dimensi individual, tapi iman itu juga melibatkan dimensi sosial. Misalnya, Nabi mengatakan, demi Allah tidak sempurna iman seseorang kalau dia kekenyangan, padahal ada tetangga yang kelaparan dan dia tahu, tapi tidak membantu. Maksudnya ini orang yang egois, gitu ya, yang tidak peduli sesama, tidak peduli lingkungan. Ada lagi, tidak sempurna iman seseorang, tetangganya tidak merasa aman. Karena iman itu kan, mukmin itu kan artinya mengamankan. Jadi artinya tetangga atau orang sekitarnya tidak merasa terganggu. Kalau masih ada, berarti dia belum bagus imannya. Berarti dia bukan tetangga yang baik. Jadi seorang mukmin itu pasti baik kepada tetangga, kepada sesama. Ada lagi tidak sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini sangat populer ya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ada lagi tidak beriman kalau dia tidak jujur. Dan lain itu bahwa iman itu tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Nah, ini penutup ada 3 ayat yang menjadi tazkirah. Tazkirah itu pengingat ya. Jadi pengingat kita dalam rangka beraktivitas, dalam rangka mengimplementasikan iman dalam bermasyarakat dengan sesama itu. Yang pertama, bahwa kedurhakaan, perilaku buruk itu pasti akan merugikan pelakunya sendiri. Ini ada. Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Ini penegasan Allah. Wahai manusia, sesungguhnya baghyun itu kedurhakaan, kecurangan, penipuan, keberingasan yang kamu lakukan itu sebenarnya pasti akan merugikan diri kamu, bukan orang lain. Jadi pasti pelakunya yang rugi duluan. Sudah apa saja. Karena memang itu ketetapan dari Allah seperti itu. Itu artinya apa? Dalam perilaku sosial kita hendaknya sungguh-sungguh menjaga ya, jangan sampai kita berperilaku buruk pada orang lain.
Yang kedua, ini adalah yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Jadi kita dilarang bahkan sekedar memiliki rencana-rencana yang buruk, rekayasa jelek kepada siapapun. Itu sebab yahiqul makrus sayyi'u, rekayasa jelek itu pasti akan menimpa ahli pelakunya. Itu banyak sekali contoh ya. Kalau mungkin orang Hindu menyebutnya sebagai hukum karma. Dalam Islam memang seperti itu, hanya beda istilah. Tetapi Allah memang yahiku, tidak akan menimpa al-makru sayyi'u, perilaku buruk, rekayasa buruk, illa bi'ali, kecuali pelakunya. Di zaman Nabi Abu Jahal ya, atau Abu Jahal yang membuat untuk menjebak Nabi. Nanti dia sendiri yang masuk ke lubang itu. Sudah dibuktikan oleh Allah dari generasi-generasi. Sampai kiamat pun ya seperti itu. Itu artinya jangan sampai kita ini memiliki niat jatuhnya bisa merekayasa hal yang tidak baik. Kalau itu mungkin ada istilah kita ngeprank ya. Hati-hati, prank itu bukan sesuatu yang selalu baik. Jadi kalau itu bisa mencelakakan, biasanya malah pelakunya sendiri yang melakukan. Itu makanya harus hati-hati. Nah, terakhir surat Al-Fatah ayat 10. Janji jangan sampai diingkari karena pasti akan mencelakakan pelakunya. Faman nakasa fa innama yangkusu ala nafsih. Ini penegasan Allah. Siapapun yang mengingkari janji dengan institusi, itu namanya komitmen. Orang-orang yang kuat memegang komitmen, alaihullah fasyu'ti ajrun azima. Orang yang menepati janjinya, komit dengan janjinya, maka dia mendapat balasan yang besar. Tetapi kalau coba-coba mengingkari, pasti dia akan mengalami akibat buruknya. Nah, ini beberapa ayat yang patut menjadi tazkirah atau pengingat kita dalam berrelasi sosial sebagai aktualisasi iman kita tadi ya. Jadi paling tidak ada 6 tadi yang patut kita perhatikan, bahwa iman itu merubah orientasi hidup, merubah perilaku kasar jadi lembut, apalagi merubah lemah menjadi tegar menghadapi hawa nafsu dan lain-lain tadi ya. Ini tentu kita berharap iman kita ini terus berkembang sehingga bisa mewarnai ya, bisa merubah wawasan, pola pikir dan perilaku kita. Itu yang kita harapkan bersama. Oke, sampai sini saya kira ini uraian ringkas, saya persingkat. Mudah-mudahan tulisan yang di slide itu cukup dipahami. Tapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Yang lebih jelas. Oke.